Tiap HP bunyi, jantungmu langsung deg-degan, takut itu tagihan atau penagih. Gaji baru masuk udah langsung ludes buat bayar cicilan dan bunga. Kamu gali lubang tutup lubang, pinjam dari satu aplikasi buat bayar yang lain, dan rasanya makin lama makin dalam. Kalau kamu lagi di posisi ini, aku mau kamu tahu satu hal dulu. Kamu nggak sendirian, dan ini bisa dibenahi. Aku nggak di sini buat ngejudge atau nyalahin kamu. Banyak orang baik kejebak paylater dan pinjol karena kepepet, bukan karena bodoh. Yang penting sekarang bukan nyesali masa lalu, tapi cari jalan keluar yang jelas. Di video ini, aku kasih langkah demi langkah cara lepas dari jeratan utang ini dengan tenang, bukan dengan panik. Tarik napas dulu, lalu tonton sampai habis, karena setiap langkah ini penting. Langkah pertama, dan ini paling mendesak, berhenti menambah utang baru. Sebelum kamu bisa keluar dari lubang, kamu harus berhenti gali lebih dalam dulu. Selama kamu masih pinjam dari aplikasi baru buat nutup yang lama, utangmu nggak akan pernah selesai, malah berbunga ganda. Caranya tegas. Matikan fitur paylater, hapus aplikasi pinjol dari HP, dan kalau perlu, hapus data kartu biar nggak gampang check out. Niatnya bukan menghukum diri, tapi memutus siklusnya. Aku tahu ini terasa serem. Apalagi kalau selama ini kamu ngandelin pinjaman buat bertahan. Tapi percaya, selama keran utang baru masih nyala, semua usaha bayar bakal sia-sia. Tutup dulu kerannya. Mulai hari ini, putuskan, nggak ada utang baru. Ini fondasi dari semua langkah berikutnya. Langkah kedua, hadapi dan catat semua utangmu. Banyak orang yang terjerat utang justru menghindar, takut lihat totalnya. Tapi kamu nggak bisa nyelesain masalah yang kamu hindari. Ambil kertas atau buku notes, dan tulis semuanya. Dari siapa atau aplikasi apa, berapa sisa utangnya, berapa bunganya, dan kapan jatuh temponya. Tulis semua, jangan ada yang disembunyiin dari diri sendiri. Awalnya mungkin bikin sesak lihat totalnya. Tapi justru di titik ini sesuatu berubah. Musuhmu sekarang kelihatan jelas, nggak lagi jadi ketakutan yang ngambang. Begitu semuanya tercatat, kamu bisa lihat mana utang paling berbahaya, yang bunganya paling mencekik. Daftar ini bakal jadi peta tempurmu. Tanpa peta ini, kamu cuma bayar ke sana kemari tanpa arah. Dengan peta ini, kamu punya rencana. Langkah ketiga, pilih strategi pelunasan. Ada dua cara yang terbukti. Yang pertama namanya metode bola salju. Kamu bayar minimum semua utang, tapi semua uang lebih difokuskan buat melunasi utang yang paling kecil dulu sampai habis. Begitu satu lunas, rasa menangnya bikin semangat, dan kamu lanjut ke yang berikutnya. Cara kedua, fokus melunasi utang dengan bunga paling tinggi dulu. Ini lebih hemat secara hitungan, karena bunga tinggi yang paling cepat numpuk. Mana yang lebih baik? Kalau kamu butuh motivasi dan kemenangan cepat, pilih lunasin yang kecil dulu. Kalau kamu lebih kuat secara mental dan mau hemat maksimal, lunasin yang bunganya paling tinggi dulu. Dua-duanya benar. Yang penting, pilih satu, dan fokus. Jangan sebar uangmu rata ke semua, karena itu bikin gak ada yang cepat lunas. Langkah keempat, pangkas pengeluaran sementara dan alihkan buat bayar utang. Ini masa darurat, jadi butuh pengorbanan sementara, bukan selamanya. Buka lagi catatan pengeluaranmu, dan potong yang gak penting dulu. Langganan, jajan, nongkrong, belanja keinginan. Setiap rupiah yang berhasil kamu hemat, langsung alihkan buat nambah pembayaran utang sesuai strategi tadi. Anggap ini mode bertahan. Makin besar yang bisa kamu sisihkan tiap bulan, makin cepat kamu bebas. Ingat, ini sementara. Begitu utangmu lunas, kamu boleh pelan-pelan balik menikmati hidup, tapi dengan kebiasaan yang lebih sehat. Bayangin perasaan lega pas semua tagihan itu hilang. Rasa itu jauh lebih nikmat daripada jajan atau barang apapun yang kamu tahan sekarang. Fokus ke tujuan itu. Langkah kelima, cari tambahan penghasilan buat mempercepat pelunasan. Ngirit ada batasnya, tapi kalau kamu bisa nambah pemasukan, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Di masa darurat ini, pertimbangkan kerja sampingan apapun yang halal dan kamu bisa. Jual barang-barang yang gak kepakai di rumah, itu cara cepat dapat uang sekaligus beres-beres. Ambil kerja lepas, jadi driver di waktu luang, jualan, atau tawarin jasa sesuai skill MU. Semua uang tambahan ini, jangan dipakai buat yang lain, langsung lemparin ke utang.
Anggap kamu lagi sprint, ngebut sementara buat keluar dari lubang secepat mungkin. Kombinasi pangkas pengeluaran plus nambah penghasilan itu mesin tercepat buat lunas. Kamu mungkin capek di masa ini, tapi ini investasi buat ketenangan yang bakal kamu rasain setelah bebas. Langkah ke-6, hati-hati jebakan pinjol ilegal, dan jangan ragu negosiasi. Saat lagi kepepet, sering muncul tawaran pinjaman gampang yang sebenarnya jebakan. Pinjol ilegal itu bunganya mencekik, nagihnya kasar, dan bisa nyebar data pribadimu. Jangan pernah ambil pinjaman baru buat nutup utang lama, apalagi dari yang ilegal. Itu cuma mindahin lubang ke tempat yang lebih dalam. Sebaliknya, kalau kamu beneran gak sanggup bayar sesuai jadwal, coba hubungi pihak yang resmi dan ajak bicara. Banyak lembaga resmi punya opsi keringanan atau restrukturisasi, memperpanjang tenor biar cicilan lebih ringan. Menghadapi dan bernegosiasi itu jauh lebih baik daripada kabur dan ngumpet. Pilih yang resmi dan diawasi, hindari yang ilegal. Saat panik, justru kepala dingin yang nyelamatin kamu. Dan langkah ke-7, yang sering dilupakan. Setelah lunas, bangun dana darurat biar nggak balik ngutang. Coba pikir, kenapa dulu kamu sampai pakai paylater atau pinjol? Seringkali karena ada pengeluaran mendadak dan nggak ada simpanan. Nah, kalau setelah lunas kamu nggak benahi ini, siklusnya bisa keulang lagi pas ada kejadian tak terduga berikutnya. Jadi begitu utangmu beres, jangan langsung balik ke gaya lama. Alihkan uang yang tadinya buat cicilan, sekarang buat nabung dana darurat. Kumpulin pelan-pelan sampai punya bantalan yang cukup buat nutup keadaan darurat. Dengan begitu, lain kali ada masalah, kamu ambil dari tabungan, bukan dari utang. Inilah yang bikin kamu beneran bebas, bukan cuma lunas sekali, tapi nggak terjerat lagi selamanya. Jadi mari kita rangkum jalan keluarnya. Berhenti nambah utang baru, catat semua utangmu, pilih strategi pelunasan, pangkas pengeluaran sementara, tambah penghasilan, hati-hati pinjol ilegal dan jangan ragu negosiasi. Lalu setelah lunas bangun dana darurat biar nggak balik lagi. Aku nggak bilang ini gampang atau cepat. Tapi ini jalan yang jelas, dan ribuan orang udah berhasil lewat jalan yang sama. Mulai dari langkah pertama hari ini juga, putuskan berhenti nambah utang, dan tulis semua tagihanmu. Satu langkah kecil hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang nggak pernah dimulai. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan rasa lega di ujung jalan ini, semua perjuangannya bakal sepadan. Kalau video ini ngebantu kamu yang lagi berjuang, tekan suka dan subscribe cara nabung biar terus dapat dukungan dan tips tiap minggu. Dan kalau kamu lagi di proses ini, tulis, aku bisa, di komentar. Kita saling kuatin.